sekarang kita masuk pada informasi singkat dari produk kelompok kami. Sweety Pudding adalah salah satu bisnis yang kelompok kami geluti pada bidang bisnis dessert atau makanan penutup. Puding ini adalah usaha yang mengkhususkan diri untuk membuat puding yang berbeda dengan puding-puding pada umumnya. Kemasan yang bagus juga menjadikan puding ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai buat tangan ataupun makanan penutup. Baik, sekarang kita masuk pada masalah utama mengapa kelompok kami memilih bisnis puding ini. Yang pertama ialah peluang usaha industri makanan dan minuman memiliki prospek yang cukup menjanjikan di bidang usaha lainnya dengan berbagai alasan. Yang kedua ialah saat ini pada era modern sekarang, makanan dessert atau makanan penutup tengah disukai oleh banyak kalangan, sehingga kami memilih untuk membuat produk usaha kami, yaitu Sweety Pudding, yang bervariasi sehingga dapat dikenal oleh banyak masyarakat. Yang terakhir ialah karena produk ini sangat mudah untuk dibuat sehingga kami memiliki banyak pesaing, sehingga kami membuat puding kami berbeda daripada puding pada umumnya. Baik, saat ini kita masuk dalam analisis SWOT. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa dalam setiap bisnis itu pasti kita memiliki kelebihan, kekurangan, pesaing, dan juga peluang. Untuk itu saat ini saya akan membahas tentang 4 faktor tersebut, dan kita masuk pada kelebihan dari bisnis Sweety Pudding, di mana kelebihan dari bisnis Sweety Pudding ini untuk bahan bakunya sangat mudah didapat, dan bahan bakunya juga begitu murah. Dan untuk kelebihannya yang lain juga, bisnis ini sangat murah sehingga kalangan apapun dapat membeli Sweety Pudding ini. Dan untuk kelemahan dari bisnis Sweety Pudding ini, untuk masa simpannya tidak terlalu lama, jadi sehingga kita menyarankan kepada para pembeli dari Sweety Pudding ini agar kiranya secepatnya untuk mengonsumsi supaya tidak rusak. Dari segi peluangnya, Sweety Pudding ini adalah sebagai dessert atau makanan penutup, dan saya melihat di berbagai media yang ada banyak sekali kalangan-kalangan dari yang muda sampai yang tua itu mencari makanan-makanan penutup seperti Sweety Pudding ini. Dan untuk pesaing, kita melihat dari segi pesaingnya, memang produk ini banyak yang sudah dikembangkan, tapi di sini kami mencampuri dengan berbagai variasi yang ada. Kami membuat misalnya seperti bentuk hewan atau bentuk bunga, dan kami harapkan yang kami buat ini dapat menarik atau memikat hati para pelanggan sehingga lebih memilih produk yang kami jual. Demikian untuk analisis SWOT dari bisnis Sweety Pudding, dan saat ini kita lanjut ke customer segment. Nah, elemen pertama yang harus dimiliki dalam memulai bisnis model kanvas adalah segmen pelanggan. Pada bisnis puding yang kami buat, menargetkan pelanggan dari berbagai kalangan dengan batasan usia 12 sampai 40 tahun. Produk ini juga sangat bagus untuk di kalangan milenial sekarang yang sangat menggemari dessert. Nah, dari segi ekonomi, kami menjual dengan harga yang sangat terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh kalangan yang kurang mampu dan berlebihan. Dan untuk karakteristik dari segmen pelanggan, kami mengutamakan rasa dan kualitas produk yang higienis. Untuk itu, fokus utama bisnis ini adalah kesenangan dan kebahagiaan pelanggan dalam membeli dan menikmati bisnis Sweety Pudding. Value Proposition. Bisnis puding kelompok kami menjamin ketepatan waktu dalam pemesanan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Puding kami merupakan bisnis homemade, sehingga puding kami jauh dari adanya bahan pengawet dan 100% halal. Pelanggan dapat menambahkan request desain yang diinginkan. Kami juga merancang logo dari produk puding kami sehingga dapat memberikan kesan mewah bagi para pelanggan. Untuk pelanggan yang melakukan pesan antar,
kami menggunakan box yang aman yang dikemas dengan aluminium foil lalu diisi dengan es balok kecil sehingga suhu di dalam box tetap dingin. Untuk pemesanan puding, kami membuat berbagai iklan di media sosial dan pada website resmi kami. Puding kelompok kami memiliki berbagai varian rasa mulai dari coklat, mangga, stroberi, oreo, dan regal. Kami juga menyediakan selembar kertas berisi panduan dalam makan beberapa varian puding kami. Dan produk puding kami sangat mudah untuk dikonsumsi. Nah, selanjutnya yaitu elemen channel. Produk puding kelompok kami dapat dibeli dan dipesan melalui media sosial ataupun website resmi kami. Kami pun memanfaatkan beberapa kafe di sekitar kampus untuk dititipkan dan menjual puding kami kepada pembeli. Menyediakan layanan pesan antar, untuk itu kami memiliki beberapa syarat dari pemesanan delivery seperti jarak pesanan agar tidak terlalu jauh. Oke, baik, jadi kita masuk pada customer relationship. Jadi dalam elemen ini kami harus menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan kami dan mendapatkan beberapa masukan dari pelanggan sehingga puding kami semakin digemari. Dan kami sebagai penjual harus memiliki teknik marketing komunikasi, sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan pasca penjualan dalam penjualan puding kami. Nah, yang berikut kita masuk pada revenue streams. Nah, jadi untuk mendapatkan yang didapat dari penjualan puding ini akan kami gunakan sebagai modal untuk membuat beberapa varian rasa lagi, sehingga semakin banyak varian rasa pada puding kami. Nah, dalam proses pembayarannya pada pesan antar atau yang biasa kita kenal delivery, kami menggunakan sistem COD, yaitu cash on delivery. Yang pertama itu ada Red Search. Di situ kami mengerjakannya menggunakan tenaga kerja yang ada dalam kelompok kami saja, sumber daya manusia yang ada dalam kelompok kami. Mengapa demikian? Lantaran kami menggunakan alat bantu media sosial untuk kemudian mempromosikan bahan kami atau produk kami. Baru terus ada aktivitas sendiri itu kami memproduksi sweet pudding sesuai dengan jumlah pesanan yang kemudian masuk. Terus kami mengantarkan pesanan tersebut. Partnership sendiri itu kami bekerja sama dengan pemasok bahan-bahan mentah yang kemudian kami buat sweet pudding itu sendiri. Dan terakhir ada cost struktur. Dalam hal ini pada elemen ini kami mencari bahan-bahan yang relatif murah tapi dengan kualitas terbaik dong.